Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan jurnal International Management Informasi dengan judul Model Kesuksesan Sistem Informasi Dellen dan Magellan, Meta Review Kritis dan Arahan Penelitian. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama dengan saya sendiri, Khalifatul Rohmah, NPM 179, Dimas Prayuda Anggoro, NPM 243, Muhammad Aziz, NPM 164, dan Ramadhani Anar Farezi, NPM 227. Materi pertama akan terlebih dahulu saya sampaikan. Keberhasilan sistem informasi ISS telah menjadi minat abadi untuk penelitian dan praktik sistem informasi dan teknologi informasi selama beberapa dekade. Mengambil perspektif bahwa ISS sangat penting sebagai variabel dependen yang diminati, Dellen dan Magellan pada tahun 1992 yang selanjutnya disebut DM1992, mensintesis ukuran keberhasilan sebelumnya dan mengusulkan model ISS dengan 6 konstruksi. DM1992 telah diuji secara empiris dalam studi selanjutnya oleh Seddon dan Kew pada tahun 1996, Raylang dan Welker pada tahun 2002, dan banyak dari hubungan yang diusulkan telah menerima dukungan empiris yang luas. Mempertimbangkan perkembangan dan perubahan peran teknologi informasi, Dellen dan Magellan pada tahun 2003 selanjutnya disebut DM 2003, meninjau penelitian sejak DM 1992 dan mengusulkan model ISS yang diperbarui dengan 6 konstruksi setelah revisi pada DM 1992. DM 2003 sejak itu telah diuji secara empiris dalam berbagai penelitian oleh Urbach, Smolnik, dan Ring 2010 dan menerima banyak dukungan. Sastra sebelumnya. A. Model DM keberhasilan sistem informasi. DM 1992 merumuskan ISS sebagai ukuran multidimensi dengan 6 dimensi antara lain kualitas informasi IQ, kualitas sistem SQ, kepuasan penggunaan ES, penggunaan sistem SU, dampak individu II, dan dampak organisasi OI. DM 1992 menetapkan 9 hubungan. 4 hubungan menggambarkan efek kualitas pada penggunaan sistem dan kepuasan pengguna, SQ dengan SU, SQ dengan US, IQ dengan SU, IQ dengan US. 2 hubungan menunjukkan efek timbal balik antara penggunaan sistem dan kepuasan pengguna, SU dengan US, US dengan SU. 2 hubungan yang berhubungan dengan efek pada dampak individu, SU dengan II, US dengan II, dan hubungan terakhir antara 2 jenis dampak II dengan OI. DM 2003 memperbarui DM 1992 dengan perubahan berikut. Niat untuk menggunakan IU, kualitas layanan RQ, dan manfaat bersih NB. Jadi, DM 1992 dan DM 2003 menggambarkan 6 hubungan umum, SQ dengan SU, IQ dengan SU, SQ dengan US, IQ dengan US, US dengan SU, dan SU dengan US. Sedangkan relasi lainnya melibatkan II dan OI atau NB, RQ, dan IU unik untuk DM 1992 atau DM 2003. Perbedaan-perbedaan ini bersama dengan variasi dalam konteks penelitian dari studi empiris telah menimbulkan pertanyaan tentang apa yang membentuk ISS, konstruksi dan hubungan mana yang sesuai, dan apa dampak ISS. Model yang diturunkan dari keberhasilan sistem informasi. Dalam proses verifikasi dan validasi model DM dari ISS, penelitian sebelumnya telah menguji secara empiris DM 1992 dengan konstruksi dan hubungan yang dimodifikasi dan hubungan lainnya. Misalnya memodifikasi DM 1992 dengan mengganti penggunaan sistem dengan kegunaan dengan alasan bahwa kegunaan adalah ukuran keberhasilan yang berarti di seluruh konteks sukarela dan wajib, dan menghilangkan dampak individu, dampak organisasi, dan termasuk konstruksi baru yang mewakili pentingnya sistem. Terlepas dari itu, tersediaan model turun seperti itu, DM 1992 dan DM 2003 telah banyak digunakan dalam penelitian ISS sebelumnya. Sementara, model turunan memperluas model DM dengan konstruksi seperti kualitas layanan memodifikasi model DM dan memberikan wawasan tentang ISS. Mereka dibatasi oleh konteks penelitian tertentu dan tidak harus terbatas pada dimensi ISS. C.
C. Penelitian terkait dengan kesuksesan sistem informasi. Penelitian sebelumnya telah memeriksa dimensi ISS yang tidak bergantung pada DM 1992 atau DM 2003. Fokus utama dari studi semacam itu bukanlah ISS misalnya. Misalnya, Deng, Boneka, dan Truong tahun 2004 berfokus pada efikasi diri komputer, sementara Goodhue dan Thomson tahun 1995 pada kesesuaian tugas teknologi. Namun, studi tersebut mencakup konstruksi yang mirip atau terkait dengan dimensi ISS di DM 1992 atau DM 2003, misalnya Iqbaira dan Guimaraes tahun 1994. Memeriksa kualitas sistem, kepuasan pengguna, dan penggunaan sistem sementara Tok Zaidah dan Boneka tahun 99, termasuk kepuasan pengguna, penggunaan sistem, dan kinerja. Lanjut ke slide berikutnya. Metode penelitian. Yang pertama ada pengumpulan data. Penelitian ini meneliti DM tahun 92 dan DM tahun 2003 sejak studi empiris menggunakan DM 92 bahkan setelah publikasi DM 2003. Misalnya, Said dan Adbinor Helm tahun 2008, ada Howe tahun 2012, ada Aparicio, Bakau, dan Oliveira tahun 2016. Basis data online seperti sumber bisnis lengkap, jelajahi IEEE, Perpustakaan Digital ACM, dan Pusat Jurnal Elektronik berfungsi sebagai sumber utama untuk artikel yang dimasukkan dalam tinjauan. Kata kuncinya seperti Delony dan McLean, atau modal sukses dan kesuksesan sistem informasi digunakan untuk mengidentifikasi artikel. Yang kedua ada pengkodean data. Pertimbangan utama untuk pengkodean adalah kumpulan hubungan ISS yang diperiksa dalam penelitian ini. Untuk memfasilitasi ini, hubungan yang ditentukan dalam DM 92 dan DM 2003 dikumpulkan. Seperti dijelaskan sebelumnya, DM 92 telah mengusulkan 9 hubungan, sedangkan DM 2003 telah mengusulkan 10 hubungan, tidak termasuk 2 jalur umpan balik, atau dengan asumsi bahwa SU dan EU dan IU tidak akan digunakan secara bersamaan dalam model, dan karenanya jalur yang melibatkan SU akan digantikan oleh jalur yang melibatkan IU sebagai diperlukan. Analisis data. Hasil kode untuk hubungan ISS digunakan untuk menghitung metrik yang mewakili kelengkapan spesifikasi model dalam studi empiris dan efektivitas model tertentu dalam menjelaskan ISS. Kelengkapan model atau MC dihitung sebagai MC sama dengan RE per RT. RE mengacu pada jumlah hubungan ISS diperiksa dalam studi, RT mengacu pada jumlah total hubungan ISS dalam model. Untuk perhitungan ini, RT sama dengan 9 untuk DM 1992 dan RT sama dengan 10 untuk DM 2003. Tapi RT sama dengan 11 untuk beberapa studi di mana hubungan dari DM 1992 dan DM 2003. Selanjutnya hasil. Analisis tingkat studi. Model DM telah digunakan untuk menguji keberhasilan sebagai sistem informasi. Studi memeriksa sistem kerja seperti sistem pendukung keputusan TSS, sistem manajemen pengetahuan KMS, perencanaan sumber daya perusahaan sistem ERP, manajemen hubungan pelanggan sistem CRM, dan intelijen bisnis atau sistem BI, dan sistem non-kerja seperti e-government, belanja online, komunitas online, e-commerce, dan sistem jejaring sosial. B. Analisis tingkat model. Secara keseluruhan, seluruh studi termasuk dalam sampel, rata-rata hanya 55% dari hubungan dalam model DM diperiksa, yaitu MC sama dengan 0,55, meskipun 80% dari hubungan diuji signifikan, yaitu ME sama dengan 0,80. Menghasilkan 43% hasil bagi keberhasilan, yaitu MS sama dengan 0,43. Untuk model DM, penilaian ini menegaskan bahwa model ISS belum digunakan secara semaksimal mungkin. Keberhasilan keseluruhan MS, model berkisar antara 29%
sampai 63% dengan skor terendah untuk DM 1992 dan tertinggi untuk DM XXXX dengan perbedaan yang signifikan, yaitu F sama dengan 4,31 dan P 0,05. Temuan ini menyiratkan bahwa DM 2003 diterapkan lebih lengkap dan lebih berhasil dalam menjalankan ISS daripada DM 1992. Selanjutnya yaitu diskusi. Asumsi model ISS. Beberapa asumsi mendasari model DM dari ISS seperti yang diharapkan. Berdasarkan studi sebelumnya, ditinjau untuk DM 1992 dan dimensi ISS yang diusulkan, jelas bahwa model tersebut ditujukan untuk memahami keberhasilan IS untuk digunakan dalam organisasi oleh pengguna internal. Asumsi ini tampaknya dikesampingkan karena studi empiris ISS telah menerapkan model DM untuk pengguna non-organisasi dan sistem non-organisasi. Realitas signifikan lainnya yang diterima begitu saja dengan model DM adalah kumpulan dimensi ISS yang digambarkan dalam DM 1992 dan DM 2003. Sementara dimensi seperti kualitas sistem dan kualitas informasi mungkin dapat diterapkan di berbagai pengaturan. Hal yang sama tidak dapat dibantah secara meyakinkan untuk dimensi ISS lainnya. Mungkin diinginkan untuk mempertimbangkan kembali jika US, SU atau keduanya harus menjadi konsekuensi dari ISS daripada menjadi deskriptor ISS. Kesimpulan, ISS telah menangkap dan mempertahankan minat penelitian dan praktik selama beberapa dekade. Meta-review studi sebelumnya menggunakan model DM mengungkapkan beberapa pola dan pertimbangan untuk penelitian masa depan. Ini termasuk ketidakseragaman dalam penerapan model DM, inkonsistensi dalam peran dimensi ISS, dan variabilitas dalam temuan yang melibatkan hubungan antara dimensi ISS. Sementara variasi tersebut sebagian dapat dikaitkan dengan konteks penelitian yang berbeda di seluruh studi. Pertanyaan tetap tentang aspek-aspek seperti apakah PU dan NP dapat dipertukarkan, IU dapat menjadi dimensi ISS, RQ relevan dalam semua konteks, hubungan timbal balik antara NP dan SO atau US dapat dipertahankan, dimensi dan saling ketergantungan ISS didukung, efek moderasi pada hubungan timbal balik antara dimensi ISS tetap tidak ditentukan, dan fokus pada dimensi ISS menghalangi pemeriksaan kantor penting lainnya dalam jaring nomologis ISS. Berdasarkan asumsi yang mendasari model DM dan arah penelitian potensial yang dapat membantu memperjelas atau menyempurnakan ISS juga diidentifikasi dalam tinjauan meta ini. Penelitian dan praktik IS dapat memperoleh keuntungan yang signifikan dengan kejelasan yang lebih besar tentang ISS. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.